Sesaat manfaat. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wajadna dana labbaika ya man dallana wa hadana shalla 'alaika Allah bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'a alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin Allahumma amin. Sungguh pendidikan Islam, pendidikan akhlak an-nabawiyah al-mustafawiyah adalah sangatlah muhim, penting untuk anak-anak kita dan wajib diajarkan untuk mereka. Apalagi di saat-saat dan di zaman-zaman yang seperti ini, yang tidak menentu, di mana moral, akhlak, dan juga sepak terjang dan tingkah laku daripada anak-anak muda kita saat ini sungguh jauh daripada pendidikan agama. Tuntunan-tuntunan orang tua dan amanat orang tua saat ini tidaklah lagi diabaikan oleh orang-orang tua, sehingga at-tahawun dan sifat meremehkan daripada pendidikan ini sendiri terhadap anak-anak kita sendiri sungguh marak terjadi di mana-mana. Seakan-akan anak ini menjadi baik setelah dia keluar dari satu madrasah. Seakan-akan harapan orang tua mengatakan anakku akan menjadi anak yang soleh dan anak yang pandai ketika dia keluar dari satu pondok pesantren. Namun tidak pernah dibekali anak itu dari mulai sejak dini kepada ilmu ketauhidan, kepada ilmu fikih, kepada ilmu adab khususnya. Sebelum anak-anak kita mengenal apa itu ilmu dan lain sebagainya, selayaknya orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tata cara adab dan tata cara kesopanan. Apa yang harus anak, apa yang harus putra-putri terapkan di dalam rumah tangganya. Tatkala dia diajak bicara oleh orang tuanya, diajak bicara oleh orang yang lebih tua atau yang lebih muda, itu adalah penerapan akhlak. Dan inilah para ulama kita menamakan dengan sebutan at-talaqqi. Sehingga dikatakan abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa auladi. Dikatakan sesungguhnya seorang ayah wajib mendidik anaknya dengan didikan akhlak, al-adab. Kenalkan anak-anak kita kepada Islam dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tatkala seorang tua atau seorang bapak datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, yashtaki an adabi waladihi. Dia mengeluh kepada Sayyidina Umar tentang perilaku dan adab anaknya. Anak yang begitu kurang ajar dan durhaka kepada bapaknya. Dia katakan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya anakku, anak kandungku ini sungguh berbuat durhaka kepadaku. Dia tidak menghormati aku sebagai ayah kandungnya. Maka marahlah Sayyidina Amirul Mukminin, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dan dia berkata kepada ayahnya, kalau begitu datangkan anakmu ke hadapanku saat ini. Saya akan itab dia. Saya akan peringatkan dia. Saya akan nasihati dia supaya dia berlaku baik kepada sang bapak. Maka kemudian didatangkan anak itu, dituntun oleh ayahnya sampai di hadapan Amirul Mukminin Sayyidina Imam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, apakah benar engkau adalah putra daripada bapak ini? Dikatakan benar. Tidakkah kau tahu apa hak bapakmu yang harus kau kerjakan? Apa hak bapakmu yang harus kau tunaikan? Dia katakan, saya tahu. Kalau tahu, kenapa engkau masih berbuat durhaka kepada bapakmu? Bahkan engkau menuduh bapakmu mencuri, bapakmu begini, bapakmu begitu, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sang bapak kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka sang anak kemudian mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar Amirul Mukminin, kalau saya sebagai anak, harusnya saya harus tahu akan haknya ayah saya atau ibu saya. Apakah seorang ayah dan seorang tua juga punya hak terhadap anaknya? Artinya dia harus tahu akan hak anaknya.
Kata Amirul Mukminin, ya, coba sebutkan saja beberapa perkara. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah, yang harus diketahui oleh seorang ayah akan hak anak-anaknya. Dia katakan, seorang ayah an yakhtara ummahu as-salihah, al-muslimah, al-mu'minah, al-muta'allimah, al-mutarabbiyah. Seorang ayah sebelum dia mempunyai anak, dia harus memilih istri, yaitu ibu daripada anak-anak ini. Seorang ibu perempuan yang salihah, muslimah, mukminah, terdidik, terpelajar. Yang kedua, seorang ayah setelah anaknya lahir haruslah memberikan nama dengan nama yang baik. An yuhassina ismah. Berikan nama dengan nama-nama Islami, dengan nama Nabi, dengan nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, Abdul Sabur, Abdul Syakur, dan lain-lain. Atau nama-nama Nabi, Muhammad, nama Ahmad, Mustafa, Mukhtar. Kalau yang perempuan dengan nama-nama putri Rasulullah, Fatimah, Zainab, Ummu Kulthum misalnya. Atau dengan nama-nama istrinya, Khadijah, Aisyah, Zainab, Juwairiyah, dan lain sebagainya. Atau nama-nama sahabat Nabi yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, apa haknya? Kata anak itu. Yang ketiga, an yu'allimahul kitaba was sunnah. Hendaknya seorang ayah harus mengajarkan kepada anaknya Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka anaknya mengatakan, stop sampai di sini dulu wahai Amirul Mukminin. Saya akan beritahu kepada anda bahwa ayahku ini mempunyai istri, yaitu ibuku. Dia seorang wanita zinjiyah, majusiyah. Seorang budak hitam dari suku Zinji. Dan ibuku ini adalah seorang penyembah api, majusi. Yang kedua tadi kau katakan, seorang tua atau ayah seharusnya memberikan nama anaknya dengan nama-nama yang baik, nama Islam. Ketahuilah bahwa namaku yang diberikan nama oleh ayahku ini, namaku adalah khunfasa atau ju'al. Yaitu tak ubahnya namaku adalah seekor laron yang berterbangan ada di atas lampu. Itu namaku, bukan nama Islam. Dan yang ketiga kau katakan, wajib seorang tua memberikan pengajaran kepada anaknya, pengenalan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayahku ini tidak pernah sama sekali mendidik aku satu huruf Al-Quran pun. Tidak pernah mendidik aku apa pengertian apa yang ada di dalam hadits Rasulullah SAW. Tidak pernah mendidik aku ketauhidan. Tidak pernah mengajarkan kepada aku sirah Nabi Muhammad SAW. Maka marah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab sambil mengatakan, ya hadha, laqad aggaqtahu qabla an ya'uggak. Wa asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaik. Wahai sungguh bapak, engkau telah berbuat durhaka kepada anakmu sebelum anakmu berbuat durhaka kepada kamu. Dan engkau telah berbuat tidak baik kepada anakmu sebelum anakmu berbuat kejahatan kepada kamu sendiri. Jadi ibda' binafsik. Mulailah dari diri kita saat ini. Apabila kita ingin mendapatkan anak yang saleh dan salehah, maka jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang mungkar, dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan di dalam agama ini dengan pendidikan yang baik di dalam rumah tangga, khususnya kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka Al-Quran, ajarkan kepada mereka ketauhidan. Bahkan di dalam Islam sungguh sangat indah sekali. Anak begitu lahir, yang pertama kali dia dengar adalah kalimat Allah dengan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah. Awalnya adalah Allah, akhirnya pun juga adalah kalimat Allah. Itulah supaya anak kita mempunyai kemantapan di dalam hati dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak baik dengan kalimat Allah yang sudah terpaku dan sudah tertancap ada di dalam hatinya tatkala sang ayah memberikan ungkapan atau ucapan azan ke telinga anaknya di telinga kanan dan ucapan atau iqamah di telinga kirinya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pendidikan agama yang harus kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Apabila kita menerapkan hal ini semuanya, maka insya Allah akan tercipta rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita akan menjadikan harapan anak-anak kita menjadi qurrat ain untuk kedua orang tuanya, buah mata untuk kedua orang tuanya. Tatkala orang tuanya memandang anaknya dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang, dengan hati yang bahagia. Kenapa? Karena orang tua telah mendidik anaknya dengan pendidikan yang berhasil, pendidikan yang sangat istimewa. Itu pendidikan sebagaimana Rasul mendidik anak-anaknya, para sahabat, keluarga Rasul mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
memberikan kepada kita insyaallah pencerahan hati, kepeningan jiwa, sehingga insyaallah kita dapat mendidik keluarga kita dengan pendidikan yang baik. Kedepannya insyaallah keluarga kita akan dijadikan keluarga yang baiti jannati, sebagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupan kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi Allah Ta'ala akan membahagiakan kehidupan kita di alam barzakh sampai di alam akhirat bersama dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhannya dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.